saat ada acara baiat ISIS di Makassar, Munarman ini membantah dia tidak berani memprotes atau menghentikan lantaran dia ini katanya takut digebukin, begitu katanya. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama mengenai persidangan Munarman terkait kasus terorisme. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan sidang kematian 6 laskar FPI di jalan tol kilometer 50. Nah, banyak sekali yang menarik untuk dibahas mengenai dua sidang pengadilan tersebut. Dan meski sidangnya ini di tempat yang terpisah, di tempat yang berbeda, namun sebenarnya keduanya ini saling terkait dan berhubungan sangat-sangat erat. Nah, yang pertama adalah sidang kasus terorisme Munarman yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Munarman ya, kelihatannya kali ini benar-benar tidak bisa berkelit lagi. Tahu tidak kenapa? Dalam sidang lanjutan kasus terorisme Munarman kemarin, saksi ahli digital forensik yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah membongkar isi percakapan di dalam ponselnya Munarman. Ngeri sekali. Jadi ketahuan tuh semua percakapan yang selama ini dilakukan oleh Munarman dengan para anggota FPI lainnya. Nah, saksi ahli digital forensik yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum ini adalah berinisial WK. Jadi, menurut saksi ahli digital forensik, dia melakukan tracking untuk mencari informasi percakapan di HP Munarman dengan keyword atau kata kunci baiat dan khilafah. Dan ketika kata kunci baiat dan khilafah ditelusuri, maka muncullah semua percakapan yang terdapat kata tersebut melalui aplikasi WhatsApp di HP Munarman. Nah, dari tracking itulah kemudian ketahuan bahwa untuk pelantikan pengurus FPI, ternyata itu ada proses baiatnya. Luar biasa sekali kan? Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan video penjelasan dari saksi ahli digital forensik berikut ini. Mohon izin saya bacakan percakapan yang mulia. Siap, terjemahannya baiat ada, nggak usah terjemahkan. Siap, setelah baca baiat dilanjut dalam bahasa Indonesia, naca sumpah dan janji aktivis FPI. Siap, saya lihat baiat ketum di YouTube, kok ada terjemahannya? Mubah saja, boleh pakai, boleh tidak. Yahir. Nah, gimana? Luar biasa sekali kan? Selain soal baiat, saksi ahli ini juga menemukan 5 dokumen terkait soal khilafah. Kalau mengenai khilafah ini memang tidak aneh lagi kalau menurut saya. Karena memang dalam ADART FPI ini juga terdapat sangat-sangat jelas bahwa mereka ingin menegakkan khilafah. Jadi kalau sudah dibongkar semua oleh ahli digital forensik, terus Munarman mau alasan apa lagi? Nah, dalam sidang pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya juga telah menunjukkan bukti yang semakin jelas bahwa FPI adalah organisasi teroris yang berafiliasi ke ISIS. Fakta-fakta tersebut misalnya, ada anggota FPI yang melakukan aksi terorisme bom bunuh diri di Makassar dan Filipina. Coba bayangkan, luar biasa parahnya kan? Kemudian ada juga anggota FPI yang membuat senjata untuk aksi terorisme. Seperti membuat bom Mother of Satan dan mereka juga sudah ditangkap semua. Kemudian FPI juga secara maraton telah menyelenggarakan kegiatan baiat terhadap ISIS di Makassar, Medan, dan di Jakarta. Kemudian dalam acara baiat Munarman menjadi penceramah dan motivator bagi anggota FPI lainnya. Ini kan sangat-sangat parah sekali. Dan tidak hanya itu, yang terakhir, baiat tersebut dilakukan atas dasar pidato Rizik Syihab dan surat maklumat yang dibuat oleh FPI pada tahun 2014 soal sikap terhadap ISIS. Jadi berdasarkan bukti-bukti persidangan tersebut ya, maka sudah cukup bukti bahwa FPI merupakan organisasi teroris yang berbaiat ke ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, tapi dari sekian banyak bukti yang diungkap oleh saksi di persidangan, ada bantahan Munarman yang sangat lucu kalau menurut saya.
Apakah itu? Jadi ya, begini, saat ada acara baiat ISIS di Makassar, Munarman ini membantah dia tidak berani memprotes atau menghentikan lantaran dia ini katanya takut digebukin, begitu katanya. Lucu sekali Munarman ini. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan video bantahan Munarman berikut ini. Pada kegiatan tanggal 25 Januari, apakah saudara juga mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir? Ya, sampai akhir, dari awal. Kalau saudara mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, di akhir acara itu acara apa? Ya, mereka lakukan baiat, makanya yang itu yang tidak saya duga sebenarnya. Karena satu, tidak ada dalam agenda acara, yang kedua itu tidak menjadi ini saya, tidak satu ide, tidak satu tujuan dengan saya. Jadi saya kaget saja. Cuma karena itu rumah orang, ya, itu rumah orang, tempat orang, saya tamu, saya diundang, saya tidak bisa menunjukkan sikap keluar protes segala macam, bisa digebukin saya, karena itu Makassar Bu, bukan di tempat lain. Kalau di tempat yang saya bisa ukur, kira tempatnya saya kenal semua, siapa-siapa di situ, mungkin saya larang. Kalau itu katakanlah misalnya dilakukan di FPI, saya larang itu. Di FPI dalam pengertian orang FPI semua, ininya, pelaksananya, tidak ada orang lain. Bisa saya larang, tapi itu bukan FPI, itu di tempat orang, begitu. Nah, gimana? Lucu sekali kan? Masa Panglima Laskar FPI ini takut digebukin coba? Aneh sekali. Nah, jadi dalam penjelasan video tadi, Munarman juga mengaku bahwa yang di Makassar itu bukan acara FPI dan bukan orang-orang FPI. Padahal menurut pengakuan saksi bernama Akbar Muslim, anggota FPI Makassar, dia ini mengaku telah menelpon Munarman saat mau bikin acara baiat ISIS yang berkedok seminar tersebut. Lah, ini kan jadi kontradiktif sekali dengan pernyataan Munarman. Benar gak? Nah, untuk video pengakuan dari saksi Akbar Muslim yang menelpon Munarman tersebut, silakan nanti bisa ditonton di akhir video ini. Silakan bisa dinilai sendiri betapa busuknya seorang Munarman, mau ngeles tapi selalu ketahuan. Ya, selanjutnya yang kedua, saya akan membahas sidang mengenai kematian 6 laskar di jalan tol KM 50 yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, ini merupakan sidang terhadap 2 terdakwa anggota polisi, yaitu Ibda M. Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan. Diketahui bahwa sebelumnya ya, Komnas HAM telah menyatakan bahwa penembakan yang dilakukan oleh polisi tersebut adalah termasuk kategori unlawful killing. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih unlawful killing itu. Jadi, unlawful killing adalah pembunuhan di luar proses hukum. Jadi, peristiwa pembunuhan itu terjadi tanpa adanya proses hukum sebelumnya. Tolong dicatat itu. Nah, untuk itulah kemudian kedua anggota polisi tersebut diadili dalam kasus kilometer 50 ini. Namun demikian, dari fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa polisi yang bertugas ini hanya menjalankan tugas dan melakukan aksi bela diri. Bahkan menurut saksi ahli ilmu kepolisian, dijelaskan bahwa dalam doktrin internasional, daripada petugas yang mati, lebih bagus penjahat yang mati. Nah, itu kesaksian dari saksi ahli loh ya. Nah, dari kedua kasus yang disidangkan ini, ada keterkaitan yang sangat erat. Dari sidang kasus terorisme Munarman, sudah jelas bahwa FPI adalah organisasi yang berafiliasi dengan teroris ISIS. Anggotanya terbukti banyak sekali yang terlibat dengan aksi-aksi terorisme, baik itu melalui jaringan lokal maupun jaringan internasional. Mereka ini punya keyakinan sangat kuat atau doktrin bahwa mati dalam perjuangan dalam tanda kutip adalah mati syahid dan pasti akan masuk surga. Itulah mengapa kematian 6 laskar tersebut dianggap sebagai syuhada atau orang-orang yang meninggal berjuang di jalan Allah. Padahal mereka ini kan sedang berjuang melawan petugas dan meninggalnya bukan di jalan Allah tetapi di jalan tol. Bener gak? Nah, mentalitas atau doktrin seperti mereka ini sangat-sangat berbahaya. Coba bayangkan saja, mereka ini bisa punya niat melawan petugas adalah bisa mati syahid. Padahal yang dilawan itu juga muslim. Bener gak? Nah, mungkin bagi mereka tindakan itu adalah tindakan heroik. Tapi bagi kita yang masih waras, tindakan itu adalah sebuah tindakan kejahatan. Benar gak? Jadi melalui kedua kasus yang disidangkan ini, baik kasus Munarman maupun kasus KM50 menjadi sangat-sangat penting bagi para pemegang palu di pengadilan. Melihat FPI yang menjelma menjadi organisasi teroris, serta melihat peristiwa di KM50 sebenarnya ini tak jauh berbeda dengan aksi penangkapan teroris sebelumnya.
Coba perhatikan saja, pada kasus penangkapan teroris sebelumnya, juga sering kok terjadi baku tembak antara polisi dengan teroris. Polisi juga mendapatkan perlawanan yang akhirnya polisi ini pun terpaksa harus melakukan penembakan terhadap teroris tersebut. Nah, misalnya kejadian pada tahun 2021, yang mana terduga teroris ini ditembak mati saat melakukan penyerangan di Mabes Polri. Kemudian pernah juga ada 3 terduga teroris yang ditembak mati setelah sempat melakukan aksi saling baku tembak dengan pihak Densus 88 di desa Cigondewah, Bandung pada tahun 2013. Bahkan saya masih ingat peristiwa itu juga diliput secara live oleh stasiun televisi. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus TNI, Polri, dan juga Densus 88 untuk memberantas terorisme di negeri ini. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Pesan Ketua DPC kami bahwa kami akan mengadakan seminar tanggal 24 di markas kita di Jalan Sungai Limboto dan tanggal 25 di Pondok Pesantren Ustaz Basri.